guys, balik lagi nih sama channel SKR 7 Prime. Nah, SKR 7 Prime. SKR 7 Prime. Ya guys, jadi kita tetap ya SKR 7 Pride ini ngasih tema-tema ke kalian yang relate sama yang lagi viral-viral di kalangan media sosial sama di TV-TV ya, Dar, ya. Betul. Ya, jadi kenapa selalu kayak gitu? Karena enak banget buat dibahas. Nah, yang relate-relate itu jadi kayak kehidupan kita sehari-hari, guys. Jadi buat kalian nih yang selalu mantengin SKR 7 Pride, semoga kalian terus terhibur ya, guys ya. Nah, jadi kita malam ini mau bahas yang sekiranya itu obrolan receh dan random, guys. Tapi ada temanya juga, jadi rules-nya itu ada, nggak asal receh-receh banget lah. Jadi benar-benar kehidupan sehari-hari Dar, ya. Gampang dicerna khalayak umum. Iya, betul banget guys. Nah, sama ini juga guys, apa namanya, kita tuh kan ada ya, namanya itu toko bangunan, yaitu SCM Baja. Lokasinya itu di daerah Tangerang, tapi kalau kalian di luar kota, Jabodetabek atau di luar kota itu bisa pengiriman ya. Oh ya, bisa. Ya. Jadi SCM Baja itu toko bangunan semuanya lengkap lah dari A sampai Z, semuanya ada ya guys ya. Jadi kalau kalian mau tahu tentang SCM Baja, kalian juga bisa follow Instagramnya guys. Itu ada SCM Baja namanya. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya di situ guys. Oke, Dan. Nah, kita bahas ini Dar. Apa ya? Jadi lebih pilih kaya tapi tidak punya temen, apa miskin tapi banyak temen? Kalau lu lebih pilih yang mana, Dar? Ya gua mah ya kaya lah. Kaya yang ibaratnya yang iblis aja jadi temen. Iblis bisa jadi temen kalau kaya itu. Kalau miskin, iblis makin diinjak-injak gitu. Bener nggak? Bener banget. Kenyataan banget. Ada duit temen di saya, nggak ada duit injak udah. Iyalah. Siapa lu? Tapi emang kebanyakan gitu sih ya. Rata-rata tuh apa namanya, bukan semua sih, hampir 80% sama 20%. 90. lebih banyak kayak banyak duit ya. Iyalah. Banyak temennya ya. Itu udah relate banget itu. Iya sih, emang bener. Ya berarti 90% sama 10%. Nah, tapi lu pernah punya pengalaman gak, Dar? Sama kayak misalkan nih lu lagi ada duit, terus temen gak deket, terus pas ketika lu lagi jatuh atau lagi posisinya lagi apa, ekonominya kusut, temen yang tadinya gak deketin lu tuh langsung ngejauh. Ya, banyak banget itu dari ya. Masalah kayak gitu. Dulu sempet tuh waktu masih bujang nongkrong lah gitu. Jam dulu lah gitu, pas lagi royalnya dulu. Nah, ini giliran pas waktu ketika saya kena musibah apalah itu. Udah saya minta tolong lah itu. Ibaratnya duit kita sendiri loh gitu. Iya. Tolonglah diusahain, saya lagi butuh banget. Kalau nggak butuh juga nggak bakalan saya minta itu. Iya. Sampai sekarang. Angkanya juga lumayan sih kalau mau di. Cuman kan saya mikirnya lagi pengalaman aja. Kayak bener kayak Raffi Ahmad bilang itu. Lebih baik kita kehilangan 100.000 tapi kita ketahuan karakter orang itu. Oh iya. Oh ya, gini. Ya gimana itu? Gini, apa namanya? Gampang, nilai orang itu gampang. Gampang sebenarnya nilai orang itu. Kasih aja pinjam 100.000 ya kan. Ya coba dibalikin apa gitu sih sebenarnya. Tapi ya emang kebanyakan sih rata-rata kayak gitu. Apa namanya, ketika kita lagi ekonominya lagi bagus, orang itu ngedeket, ditinggi-tinggiin banget ya kan. Pasti. Nah, tapi ketika ekonomi kita lagi jelek, udah tuh kuping kanan kuping kiri aja. Siapa sih lu? Kalau lu sendiri pernah ngalamin enggak kayak pernah gitu? Kayak gitu. Pernah. Bahkan sampai sekarang juga masih ngalamin kayak gitu. Tapi ya gua anggapnya modelannya ya udahlah. Maksudnya ya teman bukan cuma 1-2 orang doang sih. Gua sih ya biarin aja sih gua mah. Masih banyak sih teman-teman yang maksudnya yang benar-benar ya tulus lah. Ya tulus sama ketika kita lagi susah mereka ada. Iya sudah. Tuh. Sama ini juga, Dar. Apa namanya? Pernah nggak lu kayak ngalamin nih, kita lagi posisi lagi nongkrong ya kan? Lagi nongkrong, terus posisi lapar nih ya kan? Lapar, tapi di tempat nongkrongan ini tuh lu tahu tuh makanan itu nggak enak, Dar. Ya kan? Makanan itu nggak enak. Tapi karena lu lagi lapar tuh makanan jadi enak.
Itu ini saya pengalaman dulu di kampung. Ini kalau yang lihat ini pasti oh ya bangke itu si Wando itu. Jadi gini Dar, dulu saya sempat tiap malam minggu apa malam weekend lah, itu kan saya ke tempat nenek tuh karena banyak temen itu di situ. Nah, habis nongkrong lah di hutan, soalnya kan di hutan di tengah-tengah hutan kan kampungnya. Udah nongkrong di jembatan itu. Wah, sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam pulang yuk lapar. Ada nasi gak di rumah gitu, teman saya bertiga tuh. Ada itu. Ya udah bikin nasi goreng aja. Suruh nyobain saya gitu. Cobain nasinya, basi enggak? Soalnya dari tadi pagi gitu. Saya cobain. Agak berair dikit. Oh, berair dikit. Agak berair dikit. Kalau saya bilang basi, enggak jadi makan saya bilang gitu. Udah jam segitu nyari makan di mana di tengah hutan. Udah, oke, sip, aman, saya bilang. Udah makan. Tetap udah selesai ngerokokan. Cuman sayang ini tadi yang kurang pas. Kenapa? Berair, kalau nggak berair pasti enak bangke loh. Temen saya yang satunya itu nggak taunya apa, sahur besoknya puasa. Wah, kamu mas sahur nasi busuk juga dikasihin saya gitu. Tapi ya enak kan, ya enak gitu. Itu kalau lu sendiri pernah gak, Dar? Pernah. Tapi kalau lu itu apa sih ibarat kata lapar tapi dibilang enak. Sama satu lagi sih kalau menurut gue lu lebih menghargai si orang itu dari lu itu lebih menghargai. Menghargai orang itu juga, saya juga merasa lapar juga. Kalau gue sama, kalau gue bikin nasi goreng dulu waktu zaman di Kota Bumi. Jadi anak-anak nongkrong di rumah, gue bikin nasi goreng. Itu modelannya kayak yang di Instagram atau di TikTok tuh. Jadi gua ngasih garam itu nggak pernah pakai sendok deh, nggak pernah ngasih sendok. Jadi pakai sendok itu nggak pernah gua ngasih garam atau micin gitu. Gua selalu dari tempatnya itu garam udah gua langsung begini gitu. Nah kalau ini mah bukan gue yang ngalamin tapi temen ya kan. Nah gue bikin nasi goreng, nah tuh garam semuanya jatuh semuanya jatuh. Gue ngakalinnya bingung ya kan, nasi cuman itu doang ya kan, bingung ngakalinnya. Akhirnya gue kasih apa, gula itu rasanya kayak apa itu. Gue kasih gula, tapi anak-anak wah enak deh, ya enak juga. Besokannya gitu pada ngobrol ya kan, gimana ya anjing lu kemarin ngasih makanan apa lu ke gua anjing. Iya lu ngasih makanan apa lu ke gua lu anjing. Ya tapi lu bilang enak, gua bilang gitu kan, tapi lu boleh bilang enak. Ya berhubung lapar gimana ya. Pokoknya kalau lapar itu bener-bener makanan yang ibaratnya kita pas lapar pas gak lapar itu makan mending gak makan lah ibaratnya seperti itu. Iya, jadi enak betul. Tapi ada juga yang apa namanya, pernah nggak lu kayak makan nih kayak suatu tempat makanan, apa ya namanya, makanan itu lu makan di tempat enak tapi pas dibawa pulang nggak enak. Banyak ya kenapa kayak gitu ya? Makanya itu apa dia pakai pesugihan ya, atau apa kan gua tapi gua sering banget tuh kayak gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya kayak gitu udah, maksudnya masa iya sih pesugihan sampai kayak gitu bener gitu loh. Ya di luar nalar lah, kita mikirnya kan logis gitu loh. Masa iya sih gitu. Ya mungkin karena suasananya mungkin benar. Tapi gue pernah tuh kayak gitu tuh, apa namanya, pas beli bubur adalah di suatu daerah, beli bubur gitu sama anak gua. Yang pertama tuh itu masih umur kalau nggak salah 3 tahunan deh. Beli bubur kalau makan di situ enak, ya kan. Nah terus di nextnya gue makan di situ, apa namanya, anak gua yang ini nih yang kedua nih bilang, apa apa namanya, kok buburnya kok keras ya gitu-gitu ya. Dimakan keras, coba dilepein ke tangan gue tuh deh. Ada kuku. Set. Ada kuku. Kuku apa itu, gajah apa kuku? Ada kuku gitu, ada kuku. Gue bilang, nih kuku bukan kayak kuku yang bekas motong kuku ya. Kuku maksudnya kayak kuku lepas. Oh. Ya kayak kuku lepas gitu. Buset. Itu bukan cuma ada 1, tapi ada 3 biji. Buset. Iya, kayak gitu. Ya Allah. Kayak gitu ya. Gue bilang ya udahlah, walau alam gue bilang udahlah, akhirnya udah bayar. Nah terus tapi di nextnya gue beli lagi tapi gue bawa pulang. Nah pas gue bawa pulang rasanya bener-bener hambar, nggak ada. Iya, nggak ada rasa. Mungkin karena udah ketahuan itu tadi mungkin dari ya. Mungkin juga kayak begitulah ya. Sama ini juga sih, emang kadang kalau kita emang lagi posisi lapar, makanan apapun pokoknya yang kita menurut kita nggak enak, bahkan bisa dibilang jadi enak. Ya, bahkan saya juga belum lama ini gitu. Dulu ceritanya habis belanja dari mana yang
jualan baju-baju Jakarta itu mana? Taman Puring atau Senen? Baju-baju apa nih? Baju-baju second? Enggak, baju-baju baru. Lusinan itu mana, Pak? Nah, Tanah Abang. Oh, Tanah gitu. Abang. Karena mungkin lapar ya, seharian keliling-keliling. Belilah makanan mie ayam. Di daerah itu enak der. Wah, wah ini nyobain lagi lah, boleh lah. Nah, selang 1 bulan nyobain lagi. Kok jadi kayak gini? gitu. Iya. Bener-bener gak ada rasanya der. Bener-bener biasanya saya itu sampai habis bener-bener gak kesisa kan kuah-kuahnya juga. Itu cuman berapa sendok udah. Enak ya. Gak enak buset itu. Kalau lapar emang segalanya juga enak aja itu. Tapi lu harus nyobain nanti kalau gue bikin mie ayam dan. Udah pernah itu sekali? Bukan belum pernah mie ayam, bakso pernah. Oh iya bakso. Ya. Itu buatan Pak Adin. Pak Adin ya. Buatan Pak Adin sama gua sama Peri. Aduh, kacau, banyak bumbu yang lewat. Telur aja nggak dipakai. Padahal udah ngeliat lu contoh-contohnya mau bikin bakso. Telur nggak dipakai. Pas dijadiin udah jadi tuh. Wah udah enak, udah ini anjing baksonya lembek. Telurnya lupa. Anjing gua bilang. Tapi itu kalau menurut gua ya kita jadi tahu tuh bikin kayak gitu tuh namanya Pak. Betul. Buat pengalaman itu. Laki-laki so sibuk lah. Itu pas bener-bener full daging ya itu ya. Daging semua itu. Ih, keren lu itu. Daging mana dari sisa kurban. Daging aja sampai lembek. Ngolahnya dari jam berapa itu ya? Jam 4:30 apa jam 5 lupa itu gua. Anjing gua bilang. Dimakan. Ini udah enak nih. Keras. Untungnya sini banyak ini apa masa untungnya ya. Jadi habis. Pikiran gua mungkin pikiran gua Pak Adin, Peri, wah ini terbaso nih kalau full daging pasti makan krenyes nih ya. Iya. Kan kalau bakso krenyes. Iya. Anjing taunya lembek. Bakso apa bubur ini? di hancur. Ingat-ingatnya gini, kalau nggak salah Pak Adin apa gua apa Peri gitu ya ngomong ingat-ingatnya. Oh iya, telur lupa. Dimasukin di blender. Posisinya udah jadi itu. Iya, tuh kacau. Mana pas apa namanya gua sama Pak Adin sama Peri. Pak Adin ngeluarin chopper kan. Chopper. Ini mah pure dagingnya itu ngegilingnya pakai chopper loh. Chopper sampai panas loh. Ganti lagi chopper, panas lagi ganti ke blender. Udahlah, bodo amat, udah gas lah. Iya, berarti all out bener itu ya. All out udah itu mah. Padahal mah racikan bumbu udah mantep itu. Iya, itu udah enak gitu. Ngebikinnya juga udah ala tukang bakso digepeng, sendok. Ini boleh. Ngeri. Sama ini Dar, lu pernah nggak ngalamin malu di tempat umum Dar? Kalau gue pernah. Kalau gue pernahnya kayak gini, apa namanya, lagi duduk mau makan, sama nih tempat makan, mau duduk, tuh bangku patah. Iya, bangkunya patah di tempat orang rame, orang pada teriak, woi kenapa? Sakit mah enggak, cuma ya malu. Anjing gue bilang, bangsat. Kalau lu ada kayak gitu dah? Kalau malu itu, kalau yang malu-malu saya lupain sih dari. Tapi saya dulu pernah. Jadi main ke tempat kerja teman. Ceritanya kan bebas lah dia. Bosnya juga saya kenal itu. Ceritanya dulu saya motor fiction deh. Namanya gue dulu seneng standing lah. Standing lah sama teman saya mau pulang itu. Dari situ udah mau pulang. Standingin. Dia udah gini. Dia teman saya kok diem aja gak pegangan gitu. Gak tahu ya apa jatuh belakang motor itu ngebadang gasnya jadi ngegas terus saya ketawa aja sambil pegangin motor itu sama kan ada cewek-cewek itu malunya jadi lagu makanya mas gitu. Bener kayak gitu tuh sakit mah gak seberapa malunya itu loh malunya itu tuh kayak gitu tuh aduh tapi kalau menurut gue itu kayak momen-momen dimana tuh pasti semua orang tuh ngalamin entah mereka lagi ngapain posisinya di tempat umum terus lu ngelakuin hal yang benar-benar lu bikin malu sendiri sakit enggak tapi malunya tuh wah kacau sama ini Dar kalau gue sih pengen banget ya di umur-umur yang udah kepala 3 ini nih maksudnya
kayak pengen tuh kayak punya achievement tersendiri. Heeh. Contohnya kayak misalkan nih, kalau misalkan nih gue ya eh, dikasih apa namanya jadi orang kaya gitu Iya, ya, heeh. dikasih jadi orang kaya gitu ya kan. Hal apa yang kira-kiranya yang pertama bakal gue lakuin ya dari ya. Kalau gue nih dari ya pengennya tuh pertama pasti kan ngebahagiain orang tua Iya, dulu ya itu kan. pasti. Ngebahagiain orang tua dulu, kedua terus baru anak, istri sama keluarga. Iya. Selebihnya paling gue pengen banget tuh cita-cita gue tuh kayak pengen ini kayak ngebangun masjid di setiap daerah. Kayak gitu-gitu Ya, tuh. bagus. Jadi bikin amal yang bener-bener tuh jalan terus. Jalan terus. Iya, Bagus kayak itu. gitu. Terus sama paling ya bikin-bikin rumah-rumah anak-anak yatim piatu. Ya, itu. Kayak gitu sih paling. Kalau lu dah? Kalau saya sama kayak lo, yang pertama, yang utama keluarga dulu, dari Ya. orang tua, anak, istri udah pasti kita bagiin dulu. Iya. Untuk yang keduanya, saya ingin jadi orang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Nah, itu bagus, ya. itu yang emang pengenan saya kayak gitu, Der. Ya. Saya kadang tuh ngebayang gini, Der, kapan ya saya punya duit lebih, Ya. pengen ngebahagiain orang-orang di sekitar saya gitu. Maka biar ya bener-bener gak mampu kita bantu gitu. Pengennya saya tuh seperti itu, Der. Benar, Gitu. benar. Iyalah intinya mah apa ya, kita kalau dikasih rezeki yang lebih ya, dikasih rezeki contoh kayak misalkan kita jadi orang kaya terus banyak duit lah ya. Ya intinya karena kita pernah ngalamin di mana kita ngerasa susah ya kan. Betul. Tapi ada juga yang kayak gini, Der. Lu udah pernah ngalamin kayak orang nih ngalamin udah pernah kayak susah, hidup susah kayak gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba lu lagi ada duit, lu star syndrome. Ya, itu bahaya banget. Iya kan? Star syndrome terus jadinya tuh kayaknya lu lupa sama yang dulu-dulu. Iya, Ya kan? Kayak gitu-gitu. Itu salah satu ketakutan terbesar saya kalau saya sukses. Ya. Saya dulu bahkan pernah pas waktu mulai ngebuka usaha dulu, tapi sekarang udah bangkrut. Nah, dulu gitu. Lancar, Der. Usaha itu lancar. Ini satu yang saya takutin. Saya bilang sama istri, saya takut lupa darah. Ya, itu dia. Itu saya takut paling gitu. Ya. Enggak, kata istrinya. Kamu orangnya enggak seperti itu. Saya tahu kamu. Iya, cuman ketakutan terbesar saya seperti itu. Soalnya apa? Orang-orang yang kaya di sekitar saya itu kebanyakan kayak gitu. Semuanya hampir rata kayak begitu. Itu kalau menurut saya itu belum mempunyai mental orang kaya. Mental tempe apa? Mental. Mental mendoan. Lembek. Itu darah. Kayak gitu sih. Sama ini juga sih apa namanya ya star syndrome jadinya. Mereka merasa banyak uang apapun bisa dilakuin ya kan kayak gitu. Ya paling kalau dari gua sih palingnya pengennya sih cita-citanya ya mudah-mudahan dikabul ya. Amin. Gitu ya kan kita semuanya guys. Semoga niatan baik kita juga segera diijabah lah. Iya, kayak gitu. Sama ini Dar. Kalau lo nih mending HP hilang apa dompet yang hilang Dan? Aduh, berat itu, Dar. Dua-duanya sama-sama penting. Kalau saya mending dompet. Dompet. Oke. Kalau dompet kan isinya surat-surat, nanti kan bisa bikin lagi lah. Dompet yang hilang berarti? Ya, dompet yang hilang. Dompet yang hilang. Soalnya kan apalagi zaman sekarang kan duit udah di HP semua. Sama digital. Gitu. Paling kan naruh di itu buat pegangan doang paling kan itu. Apalagi kalau saya kerjanya itu udah di HP semua deh. Jadi kalau HP hilang, aduh udah pusing 7 keliling itu udah. Beneran itu kalau saya itu. Kalau lu, Dar? Kalau gue ya sama kayak lu mendingan dompet sekarang karena dunianya udah semua udah serba digital ya kan. Apapun kita duit aja udah pakainya digital, terus kerjaan semuanya pakainya digital semuanya. Kalau gue sih ya mending dompet karena paling dompet isinya apa sih? KTP, SIM, terus STNK, gitu-gitu doang sih. Ya kan kalau HP lu hilang, waduh mati kutu lu. Dari nomor customer, nomor pelanggan. Lu ketika lu lagi ada susah di mana lu mau ngomongin siapa lu? Iya, makanya kan? itu Gak bisa. Dompet gimana lu dompet? HP enggak ada dompet. Tolong hubungin, aduh. Mana HP-nya hilang, dompet di dalam cuma 10.000. Sakit itu. Kalau orang-orang dulu kalau nggak salah ya, sebelum ada namanya di era digital ini tuh mereka kalau nggak salah nyatetin nomor deh. Iya, betul. Dicatetin itu nomor ya kan, ditaruh. Ini nomor siapa, siapa. Kadang suka disimpan di dompet. Betul. Ya kan? Bahkan sampai sekarang itu yang almarhum mertua yang habis meninggal itu masih ada nomor anak-anaknya itu. Takutnya soalnya kan gaptek juga. Itu makanya kalau ada apa-apa di jalan itu ada pasti di dompet. Diselipin pasti. Ya orang dulu kan begitu. Gitu.
Apalagi dulu kan zamannya kan teleponnya telepon umum ya. Iya. Yang pakai cepean apa berapa Iya. ya kan. Kadang koinnya kita akalin udah masuk, udah kehubung tarik Tarik lagi. lagi. Anjing jadul bener. Iya. Aduh, Betul, kacau betul. kayak gitu. Terus kalau zaman dulu juga dompet juga jarang hilang, Der. Iya ya. Masalahnya zaman dulu itu nenek saya itu kan dulu pakai jarik kalau di Jawa itu jarik. Pasti duit itu ditaliin di itu, pasti jarik kan gak bakalan lepas itu gitu. Makanya jarang dulu dompet hilang. Tapi kan sekarang udahlah ya. Iya. Semuanya udah serba digital, apapun Digital. udah serba digital. Jadi Iya. mereka udah nggak ada lagi tuh yang nyatat-nyatat kayak gitu, nomor-nomor kayak gitu. Apalagi telepon umum udah nggak ada. Udah nggak Sama ada. ini wartel Wartel, dulu kan, gitu ya. wartel kayak Iya. gitu. Aduh. Sampai digedor-gedor dulu mah. Iya. Gantian. Pokoknya dulu tuh kalau kita punya telepon rumah di rumah tuh udah paling kaya di orang kaya dah itu. Masih putaran itu ya. Iya. Aduh, udah paling orang kaya dulu. Widih. Bahkan sampai tetangga numpang telepon Iya, ya kan. itu pasti. Ada Apa sih telepon sebutannya interlokal ya? Interlokal itu keluar ya? Iya, Lebih mahal biayanya. bayar gitu. Interlokal. Sama ini juga. Kalau gue pernah ini dah. Gue pernah bohong. Terus yang ujung-ujungnya gue bikin malu sendiri. Apa itu? Contohnya dulu zaman sekolah. Kalau zaman sekolah itu apa namanya? Jadi posisinya gue tidur di rumah, ya kan. Bener-bener gak mau keluar gue dah. Bener-bener gak mau keluar. Nah, anak-anak pada mau main ke rumah. Jadi gue main ke rumah ya. Gue gak ada di rumah. Gue bilang gue lagi di luar, ya kan. Tapi posisi anak-anak udah di depan rumah. Di depan rumah gue. Lu emang mau dia lagi di luar? Iya, gue lagi di luar. Ah, yang bener lu, ya kan. Udah tuh ditelepon ya, suara dering HP dulu masih HP apa? Asia ya. Asia ada itu mah anjing. Aduh, jadi malu gua kayak gitu. Paling gua gitu sih, pokoknya begitu doang. Kalau lu apa, Dan? Kalau saya hampir sama, cuman beda ini ya. Kalau saya dulu ada namanya sinoman. Sinoman itu kayak ngebantuin orang hajatan. Oh. Saya dulu alasan. Sapu jagat ya? Ya, Jagat ya kayak sapu jagat yang lainnya lah. Saya alasan, wah saya lagi ada ini nih, urusan keluarga nih. Disamperin, gue lagi molor di rumah. Kalau di Jawa itu nyamperinnya nggak cuma orang doang, Der. Terus bawain nasi, bawain teh anget. Gimana gak malu coba serombongan. Saya waduh, buset. Yang bener aja, kalau alasan itu yang masuk akal gitu. Aduh, saya bilang gitu. Ya, tapi sih kalau kita ngebohongnya buat kebaikan diri kita sendiri sih nggak apa-apa sih ya. Masalah. Nggak apa-apa, tapi terkadang juga kan bikin kita malu sendiri Ya, jadinya. itulah. Oke, guys. Jadi kalau menurut gue nih dengan obrolan yang receh dan random ini, mudah-mudahan dari obrolan kita yang kayak dari pertama sampai akhir ini ada yang benar-benar kalian pernah ngalamin. Kayak contoh kayak misalkan kalian lebih pilih kaya tapi tidak punya teman atau miskin banyak teman, guys. Dan masih banyak lagi tadi tuh kalau kalian nontonin ya, guys. Coba tulis di kolom komentar. Ya, kira-kira hal apa yang pernah kalian alamin dari cerita kita berdua tadi. Ya. Sama ini juga jangan lupa ya, guys ya. Kita ada di daerah Tangerang ini namanya SCM Baja. Nah, jadi SCM Baja ini adalah tempat toko bangunan ya, guys ya. Serba ada semuanya dari A sampai Z ya. Nah, untuk pengirimannya pun bisa di Jabodetabek, bahkan di luar Jabodetabek. Luar pulau juga bisa ya. Jadi kalau kalian nih mau infonya lebih lanjut, kalian bisa langsung aja klik Instagramnya, ada namanya SCM Baja, guys ya. Nah, oke, guys, cukup sekian dulu, guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin video, bahkan kalian nonton sampai di akhir video ini, guys ya. Semoga kalian terus support channel SKR 7 Pride ini supaya cepat-cepat ke monetisasi. Amin. Dan semakin kita bersemangat lagi deh. Ya kan, tentunya itu ya kan. Karena kita konten yang dicari itu bukan terkenal, tapi duit. Gak munafik ya, Der ya. Itu yang utama. Cari duit gitu, guys. Oke, terima kasih, guys ya. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, dan kalian juga kalau misalkan nggak mau ketinggalan sama channel kita nih, guys, terus muncul di beranda kalian bisa aktifin loncengnya, guys. Apalagi, Dar? Terus berlangganan. Berlangganan, iya, apa itu? Subscribe. Oh enggak, ini dukung. Dukung channel kita. Dengan cara klik tombol subscribe-nya. Betul, guys. Juga tulis di kolom komentar ide-ide tema apa yang perlu kita angkat lagi yang sesuai kehidupan kita sehari-hari, apa yang lagi viral saat ini gitu.
Ya, betul banget guys. Oke, thank you banyak ya guys ya. Terima kasih banyak guys. Terima kasih.